Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat beraktivitas seperti mana biasa. Meskipun jarak memisahkan kita, tetap kita syukuri. Ini adalah sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat tidak lupa kita limpah curahkan. Selawat salam tidak lupa kita limpah curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita panjang umur hingga kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dimanapun berada, ini adalah tatap muka yang kedua di bidang studi yang berbeda. Yang pertama fikih, yang kedua sekarang kita bahas tentang mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan segala sesuatu ini kepada kita. Ala hadiniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak sekalian, kita persiapkan buku akidah akhlaknya di pertemuan yang kedua ini. Ya, kita lihat di sini pelajaran akidah akhlak. Kita mengacu kepada modul akidah madrasah aliyah, sama seperti halnya pelajaran fikih yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu. Di sini kita buka kembali bab yang pertama, kita lihat. Nah, di sini ada bab pertama, Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna bab pertama di halaman 3. Kita akan pelajari apa sih itu Asmaul Husna. Ya. Menurut uraian materi di sini, Allah mempunyai nama-nama yang kita kenal. Baik, kita mulainya pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mempunyai nama-nama yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah. Gelar dan sebutan yang baik, agung, dan indah yang hanya dimilikinya. Kita diperintahkan untuk memohon kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Perintah doa dengan Asmaul Husna ini tertera dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka ketika akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu. Nama-nama dalam Asmaul Husna memiliki nilai-nilai yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna pada setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Baik, kita lihat di sini
pengertian Asmaul Husna. Kita lihat di sini. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Al-Asma'u. Yang berarti nama-nama. Beberapa nama Asmaul Husna yang berarti yang baik, yang indah. Adapun menurut istilah Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang mempunyai nama seperti Asmaul Husna, namun hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Nama-nama baik yang dimiliki Allah bersifat sempurna. Sedangkan nama-nama baik yang dimiliki manusia memiliki banyak kelemahan dan tidak sesuai dengan keadaannya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta beserta segala isinya. Menurut jumhur ulama, Asmaul Husna berjumlah 99 asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang jumlah ya, nama itu ada yang menyebut 132, ada yang menyebut 200, bahkan ada yang 1000 nama. Namun menurut mereka yang terpenting adalah hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman. Firman Allah dalam Al-Quran surat Toha yang artinya dialah Allah la ilaha illa huwalahu, ya kan? Udah ketahuan. Dialah Allah. Siapa dialah? Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Ya, udah jelas. Allahu la ilaha illa huwal, ya kan? Lahul asma'u husna. Ya, udah jelas. Nama Allah sudah tertera di dalam Al-Quran. Yang berikutnya, kita lihat makna 7 Asmaul Husna dan dalilnya. Di sini ada. Pada materi ini kita hanya akan membahas 7 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Ghafur, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hashib, Al-Khaliq, Al-Hakim, Al-Hadi. Ya. Untuk lebih memahami ketujuh Asmaul Husna tersebut, maka kita perhatikan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama yaitu Al-Ghafur. Ya. Al-Ghafar. Maha mengampuni. Ya. Kata Al-Ghafar berasal dari fi'il madi, yaitu ghafara, yang berarti menutupi. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata itu terambil dari kata al-ghafaru, yang berarti sejenis tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Jika kita mengambil makna yang pertama, maka al-ghafar berarti Allah menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Adapun jika kita memakai dengan kata yang kedua, berarti Allah menganugerahkan sifat
penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapus dosa. Allah merupakan zat yang maha pengampun. Allah akan mengampuni segala dosa yang dilakukan hambanya selama hambanya mau mengakui kesalahannya dan bertaubat serta berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Ampunan yang diberikan atas dosa yang dilakukan seorang hamba merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar. Di sini dikatakan yang artinya katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang, yaitu Allah. Ya jelas, ya kan, Allah maha pengampun buat diri kita sebagai hambanya. Yang kedua, Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Kata Ar-Razzaq terambil dari kata Razzaq atau rizki, yakni rezeki. Kata ini pada mulanya berarti pemberi untuk waktu tertentu. Namun demikian arti asal ini berkembang sehingga rezeki dapat diartikan sebagai pangan, pemenuhan kebutuhan, gaji, hujan, dan lain sebagainya. Bahkan sedemikian luas dan perkembangan pengertiannya sehingga anugerah anugerah kenabian pun dinamakan rezeki. Muhammad Khalil al-Haras berpendapat bahwa salah satu nama Allah dari Ar-Razzaq yang merupakan bentuk mubalighah dari kata ar-razzik. Perubahan kata tersebut menunjukkan arti sesuatu yang banyak. Kata ar-razzaq diambil dari kata ar-rizku, yaitu pemberian rezeki yang mempunyai bentuk masdar. Adapun ar-rizku merupakan kata benda yang berarti sesuatu yang Allah rezekikan kepada hambanya. Jadi makna ar-rizq berarti zat yang banyak memberi rezeki kepada hambanya. Yang bantuan dan keutamaannya itu tidak terputus waktu sekejap mata. Ya. Di firman Allah yang berikutnya ya, dalam surat An-Zariyat yang artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh, yaitu Allah. Rezeki. Ya. Ar-Razzaq merupakan salah satu sifat Allah yang baik dan memiliki arti makna pemberi rezeki. Rezeki yang diberikan oleh Allah tidak terbatas. Harta, tahta, ya kan? Kesehatan, kepandaian, pengetahuan, dan masih banyak lagi yang merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Meski demikian Allah tidak pernah membedakan siapa yang akan menerima rezekinya. Jika Allah menghendaki sesuatu menghendaki sesuatu terjadi, maka Dia akan menciptakan
sebab-sebab kejadian. Jadi sebuah rezeki ingin diberikannya kepada seorang hamba, maka tidak satu pun kekuatan yang bisa menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Ar-Rum, yang artinya Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu atau kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi Dia. Apa yang mereka persekutukan? Surat Ar-Rum ayat 40. Nah, ini sudah jelas. Ya kan? Semuanya Allah yang mengatur, Allah yang memberikan. Lanjut berikutnya, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dia di tangannya rezeki seluruh makhluk, dan dialah yang paling kuat memberikan rezeki kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang maha mendatangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Dia yang menciptakan rezeki, dan penciptaan makhluk yang memanfaatkan rezeki tersebut. Dengan demikian, wajib bagi kita untuk menyadarkan, ya kan, menyadarkan rezeki tersebut hanya kepadanya dan mensyukurinya kepada Allah. Yang ketiga, Al-Malik, maha merajai. Secara umum, Al-Malik diartikan raja atau penguasa. Kata Malik terdiri dari huruf Mim, Lam, Kaf, ya, yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah segala kekuatan yang ada di alam semesta ini, yang sahih dan tidak dapat diingkar lagi bagi kekuasaan, diingkari lagi kekuasaannya, meliputi semesta alam dan pengetahuan yang ada. Allah Subhanahu wa taala merupakan raja dari segala raja. Dialah yang merajai seluruh kehidupan yang ada di langit dan di bumi. Dan tidak ada tingkatan apapun yang dapat melebihinya. Karena dialah yang memiliki semuanya. Dan dialah yang mengatur kerajaan di bumi dan di langit. Segala bentuk raja di dunia adalah miliknya dan tunduk kepadanya, dan tidak kekuasaan dan kerajaan yang lebih tinggi melebihi kekuasaan dan kerajaan Allah yang dapat merajai dunia ini. Hanya kerajaan Allah lah yang bersifat abadi. Jadi Al-Malik artinya Allah adalah zat yang merajai dan menguasai semua makhluknya. Semua yang ada di jagat raya ini adalah makhluk ciptaannya. Karena hanya Allah yang maha kuasa. Firman Allah dalam surat Al-Mulk, ya, yang artinya maha suci Allah yang menguasai, yaitu segalanya, kerajaan, dan dia maha kuasa atas segalanya. Itulah Allah. Mati Allah yang ngatur, hidup Allah yang ngatur, rezeki, semua segala sesuatunya Allah yang ngatur, Allah yang tahu. Ya kan? Pasti Allah akan memberikan, tergantung makhluknya atau manusianya
memohon, meminta kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada siapa? Pada makhluknya. Ayam yang nggak bisa bicara, ayam yang nggak bisa mencari ke seperti manusia, ya kan? Tetap rezekinya ada. Ketika manusia itu makan ada sisa, terkadang kita merasa kasihan kita kasih, itu rezekinya. Terus ada seekor kucing datang menghampiri kita ketika kita lagi makan, ya kan? Dia menunggu rezekinya dari siapa? Dari kita, dari manusia. Jangan lupa kita bagi sebagian rezeki kita kepada makhluk Allah. Kasih yang kita makan. Kita makan dagingnya, kita kasih tulangnya. Ya kan? Kasihan, punya perasaan atau manusia. Kita makan enak, kucing pun harus kebagian makan enak. Iya kan? Seperti itu. Kalau ada. Kalau tidak ada, ya nggak usah dicari kemana-mana, muter-muter keliling kampung. Enggak merasa membagi rezeki, ya itulah nikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Baik, yang keempat, Al-Hashim. Maha memperhitungkan. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa Al-Hasib berasal dari kata hasiba, yang berarti terhormat dan sempurna. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa Al-Hasib adalah al-iktifa. Artinya bahwa Al-Hasib adalah zat yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Dan sebagian ulama ada pula yang mengatakan bahwa Al-Hasib adalah yang menghisab atau memperhitungkan amal-amal perbuatan hamba-hambanya. Dan firman Allah dalam surat Al-An'am menyatakan, yang artinya kemudian mereka, yaitu hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu, yaitu pada hari itu, ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat, yaitu Allah. Jelas. QS Al-An'am ayat 62. Dari beberapa keterangan di atas dapat dipahami bahwa Al-Hasib bermakna memperhitungkan segala hal. Segala sesuatu diciptakan dan diaturnya dengan perhitungan yang amat terahli dan benar. Setiap sesuatu diciptakan dan dijadikan dalam perhitungan yang sejelas-jelas. Udah jelas, ya kan? Dan yang kelima, Al-Khaliq, Maha menciptakan. Al-Khaliq secara bahasa berasal dari kata khalq atau khalaq, yang berarti mengukur atau memperhalus. Kata khalaq dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam penciptaannya. Allah Al-Khaliq artinya Allah pencipta semua makhluk, yang segala sesuatu, malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuhan, ya kan? Matahari, bulan, bintang, dan segala yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah
Allah menciptakan setiap makhluk secara sempurna dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan ukuran yang paling tepat. Dan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 20 sampai dengan 25 itu sudah jelas menerangkan. Lihat di sini yang artinya, dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, yaitu manusia. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya, yaitu Allah, ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada, ya kan, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesaran, ya kan, dan tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencapai sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk apa tuh? Menimbulkan atau ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air, yaitu hujan, dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar. Wah, ini apa panggilannya? Iya kan? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya. Yang keenam, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan Al-Hakim mempunyai dua makna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pembuat dan penentu hukum bagi seluruh makhluknya. Hukum Allah ada dua, yaitu hukum yang bersifat apa itu? Kauni atau ketetapan, takdir. Dan hukum yang bersifat syar'i atau ketetapan syariat. Ketetapan syariat. Ya. Yang B, Allah Maha Bijaksana. Tepat, bagus, dan
meyakinkan dalam menetapkan semua hukumnya, baik hukum yang bersifat kauni atau yang bersifat khusus, hukum maupun hukum yang bersifat syar'i. Makna kedua ini diambil dari kata hikmah yang artinya meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Sudah jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Hakim adalah Allah merupakan zat yang membuat dan menetapkan hukum kauni, yaitu takdir ya, yang sudah pasti. Dan syar'i, yaitu syariat bagi seluruh makhluknya. Semua hukum Allah dan semua ketetapan takdir serta semua ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan yang bijaksana, tepat dan bagus. Allah tidak menciptakan apapun untuk tujuan yang sia-sia. Allah tidak menetapkan hukum syariat apapun kecuali sesuatu yang pasti maslahat. Bahkan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah kemaslahatan itu sendiri. Allah adalah zat yang memiliki hikmah. Dengan hikmahnya dia menebarkan manfaat dan kemaslahatan dan kebaikan yang lebih benar. Dengan hikmahnya pula dia menghalangi dan menghindari terjadinya kemudaratan dan kesulitan yang lebih besar. Mengenai makna Al-Hakim, ini Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan Al-Hakim atau Maha Bijaksana, maksudnya bijaksana dalam semua perkataan, perbuatan, syariat maupun takdirnya, dari uraian dua sifat, yaitu Allah bersifat maha menetapkan hukum dan bersifat maha bijaksana dalam segala hukumnya. Dijelaskan dalam firman Allah surat Saba ayat pertama, yang artinya segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dari segala puji, ya kan? Dan segala puji di akhirat, ya kan? Bagi Allah. Dan dialah yang maha bijaksana. Ya kan? Maha teliti. Yaitu Allah. IS Saba ayat pertama. Dan yang terakhir yang 7, Al-Hadi, maha memberi petunjuk. Ini Allah maha memberi petunjuk. Allah secara Al-Hadi secara bahasa adalah memberi petunjuk. Allah Al-Hadi berarti Allah pemberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dialah yang memberi petunjuk kepada manusia. Ya. Berikutnya, sehingga manusia mengetahui dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Beramal saleh dan beribadah dengan benar. Allah selalu
membandingkan hamba-hambanya agar mengikuti jalan yang diridhoinya dan bukan jalan yang dimurkainya. Demikian kelangsungan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah keterangan dari Allah yang menjadi petunjuk bagi manusia. Di firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 54 yang artinya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dan Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Beriman kepada jalan yang lurus. Jelas. Ya kan? Di dalam Al-Quran pun ada. Hasil dari petunjuk yang Allah berikan adalah iman. Islam. Ya kan? Ihsan atau makrifat. Serta tauhid kepadanya. Agama merupakan petunjuk yang menuntun manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, serta mendorong semua manusia untuk melaksanakan petunjuk-petunjuknya dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun menghendakinya dan menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Sungguh engkau, yaitu Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuknya. Ya udah jelas. Ya kan? Ini ketujuh nama Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ya kan? Dari tujuh ini mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui dengan mengetahui 7 dari 99 nama Allah, nama bagus Allah, ya kan? 7 ini pun kita sudah meyakini bahwasanya Allah Maha Besar, Allah Maha Benar. Ya kan? Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kebesaran oleh Allah, di pertemuan kali ini di tahun 2020 ini, mudah-mudahan Allah mencabut segala penyakit yang sedang dialami oleh dunia ini, baik yang sekarang lagi marak corona, ya kan? Aduh ya Allah, perasaan tuh bagaimana gitu ya. Tapi kita syukuri aja. Insya Allah Allah akan menunjukkan hikmah dari semua yang terjadi ini. Ini kehendak Allah. Ini sudah takdir Allah. Ini sudah sudah menjadi kodrati, sudah petunjuk Allah. Mudah-mudahan dari semua ini yang terjadi akan menjadi, ya, buat manusia akan menjadi menjadi satu kaidah, arti yang luas, makna yang besar. Insya Allah mudah-mudahan semua akan berlalu, akan akan berhasil dilewati oleh manusia. Insya Allah inilah ujian, cobaan dari Allah, kita rahmat dari Allah.
keberkahan dari Allah, sehingga manusia jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, di akhir penghujung pertemuan ini kita ambil kesimpulan bahwasanya kita harus selalu dekat kepada Allah, kita harus yakin kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang berkehendak, bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Nanti ketika kalian mengerjakan sesuatu di dalam tugas yang sudah ditentukan oleh sekolah, mohon ya diteliti lagi, jangan sampai ada yang terlupakan, jangan sampai ada yang tertinggal karena berkenaan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Lihat waktu pengerjaannya dari awal jam berapa, akhirnya sampai jam berapa, absennya jangan lupa diisi, ya. Karena kamu mengerjakan tugas, mengerjakan materi, tapi absennya tidak ada, ya dianggap kamu tidak mengerjakan. Kamu ngabsen tapi tidak mengerjakan materi, ya sama aja, ya saling berkesinambungan satu sama lain. Baik, persingkat waktu di akhir pertemuan ini kita ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Yeah.